Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa, teman-teman. Apa kabar nih kalian? Semoga selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton juga. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton. Nih, aku ada satu channel lagi yang keren banget, yang bagus banget, yang pengen aku share sama kalian. Namanya itu adalah Rizky Rod. Banyak banget kisah-kisah misteri dan juga true crime Asia di channel ini. Dan bahasannya tuh bener-bener keren banget ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen nonton kisah-kisah cerita-cerita yang menarik, yang bikin penasaran, langsung aja dicek channelnya. Cerita horornya juga ada tentang gunung-gunung mistis yang ada di Indonesia, tempat-tempat serem yang ada di Indonesia itu juga ada. Jadi buat kalian pencinta horor juga harus banget nih cek channelnya ini. Dia itu upload 3 kali seminggu, jadi kalian punya banyak banget tontonan deh tuh buat ngisi waktu luang. Jangan lupa ya, nama channelnya itu Rizky Rod dan linknya juga udah aku taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung klik dan bisa nonton video-videonya. Jangan lupa subscribe juga. Oke, hari ini aku mau bahas kasus yang terjadi belum begitu lama nih guys, yaitu pada tahun 2014. Dan menurut aku ini kisahnya miris banget ya, tentang kenakalan remaja, skandal di dalam rumah tangga, uang, obat-obatan terlarang juga. Kenapa menurut aku miris banget? Karena dalam kisah ini, di saat orang tua berpikir sedang melakukan yang terbaik buat anaknya, semua untuk kebaikan anaknya, yang mereka pikirin cuma gimana nih caranya supaya anaknya punya kehidupan yang lebih baik, tapi justru dia malah mengalami hal yang sangat-sangat mengerikan gitu. Menurut aku ini benar-benar bisa dibilang sebagai pengkhianatan yang dalam banget, benar-benar dalam banget gitu ya. Kira-kira gimana sih cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Semua cerita ini berawal dari sebuah kota bernama Augusta di Georgia, Amerika Serikat. Salah satu warganya di sana adalah sepasang suami istri yang bernama Michael dan Christina Howell. Mereka punya 2 anak perempuan. Yang pertama bernama Sierra dan yang kedua bernama Crystal. Yang lebih menonjol di antara kedua anak mereka ini adalah Crystal. Tapi sayangnya bukan karena alasan yang baik. Dari kecil, Crystal itu sudah kelihatan sebagai anak yang bermasalah. Dia pemarah, nggak bisa nahan emosi. Kalau pengen sesuatu harus diturutin gitu ya. Dia juga suka cari masalah, sampai sang ibu Christina bilang kalau Crystal anaknya itu kayak di mana ada masalah pasti ada dia. Crystal pasti selalu bisa mencari cara untuk mendapatkan masalah. Ini menurut pernyataan ibunya sendiri ya teman-teman. Dia juga suka melakukan hal-hal yang melanggar peraturan, hal-hal yang menantang. Pas Crystal masih anak-anak, pastinya orang tuanya nggak begitu khawatir karena mereka berpikir, oh ini mah cuma kenakalan anak-anak aja kali ya. Kalau misalkan dikasih perhatian lebih, dibimbing dengan lebih baik lagi, pasti seiring waktu semuanya juga akan membaik. Perilakunya Crystal ini bisa semakin membaik. Tapi pas Crystal beranjak remaja, perilakunya dia itu malah semakin serius, malah semakin parah. Dia suka bohong ke orang tuanya, dia suka mencuri di toko-toko, dia suka merusak barang-barang orang, membakar barang-barang juga. Bahkan dia tuh pernah ya membakar bantal tetangganya. Jadi pasti kalian bisa bayangin, orang tuanya Crystal ini memang bener-bener kewalahan banget menangani perilakunya Crystal. Apalagi saat itu usianya Crystal juga sudah mau beranjak dewasa, jadi memang ya sudah harus dipikirin banget. Orang tuanya masih terus berusaha untuk memperbaiki sikapnya Crystal ini. Mereka kasih nasihat ke Crystal, kasih peraturan yang lebih ketat. Tapi setiap kali habis dinasehatin, Crystal tuh ya tetap aja sama, tetap ngelakuin masalah dan hal-hal yang kayak gitu lagi. Akhirnya Christina mau mencoba jalan yang lain. Dia mau coba bawa Crystal untuk menemui dokter spesialis kejiwaan. Dan walaupun memang pastinya berat banget ya buat seorang ibu mengakui kalau ada yang salah dengan mental anaknya, tapi Christina tahu dia harus melakukan itu demi anaknya supaya keadaan Crystal bisa membaik. Dokter kasih beberapa obat untuk Crystal dan memang benar ya teman-teman, setelah Crystal mengkonsumsi obat-obat itu, dia jadi lebih tenang, sikapnya jadi lebih baik. Crystal juga disuruh datang untuk menemui dokter itu, melakukan sesi konseling. Dan sebenarnya Christina saat itu berpikir kalau itu adalah ide yang bagus banget karena mungkin anaknya bisa meluapkan isi hatinya ke dokter tersebut dan dokter itu bisa tahu apa sih yang salah sama si Crystal ini. Dan pastinya kalau misalkan diagnosisnya udah benar, bisa diobatin dengan
dengan benar juga kan ya. Christina berharap banget semuanya bisa berjalan lancar kayak gitu. Jadi Crystal bisa punya kehidupan dan juga masa depan yang lebih baik. Tapi Michael, sang ayah, dia nggak setuju dengan hal ini, teman-teman. Pertama, dia nggak setuju kalau anaknya harus mengkonsumsi obat-obatan supaya jadi lebih baik. Dia masih yakin kalau nggak ada yang salah dengan mentalnya Crystal, dengan bimbingan yang lebih baik, pasti Crystal itu bisa jadi lebih baik juga gitu loh. Kedua, Michael juga nggak setuju kalau Crystal harus menemui dokter untuk melakukan sesi konseling. Karena ternyata dulu pas remaja, Michael itu juga pernah ketemu sama dokter spesialis kejiwaan dan melakukan konseling, tapi dia malahan dibully habis-habisan sama teman-temannya, dikatain gila lah, nggak waras segala macam. Makanya sepertinya Michael tuh nggak mau ya kalau Crystal harus menghadapi masalah yang sama, harus ngerasain hal yang kayak dia rasain dulu. Kalau kalian ada yang bertanya-tanya kenapa Michael bisa ikut konseling sama dokter kejiwaan, apa yang salah sama dia dulu itu, aku juga udah coba cari infonya teman-teman, tapi sejauh ini aku nggak nemuin sih kenapa, apa alasannya gitu. Jadi akhirnya perbedaan pendapat antara Michael dan Christina tentang bagaimana sih caranya menangani Crystal ini bikin mereka tuh jadi sering berantem, teman-teman. Rumah tangga mereka jadi mimpi buruk, setiap hari isinya mereka berdebat terus. Ditambah ternyata ada skandal juga yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Sierra, anak pertama mereka, ternyata bukanlah anak kandungnya Michael Howell. Sierra adalah anak hasil hubungan gelap Christina dengan pria lain. Tentang siapa ayah kandungnya Sierra ini sebenarnya itu nggak dibagikan ke publik ya teman-teman. Mungkin memang untuk menjaga privasi mereka. Dan menurut Sierra, dia tuh sudah merasakan kalau Michael tuh nggak suka sama dia dari dia kecil. Sikapnya Michael itu dingin banget ke Sierra. Dia nggak memperlakukan Sierra sebaik dia memperlakukan Crystal katanya. Jadi Sierra tuh merasa kalau Michael ini malah ngejauh dari dia, nggak mau gitu deket-deket sama dia. Jadi karena masalah rumah tangga mereka yang memang udah rumit banget, sayangnya setelah 19 tahun menikah, Michael dan Christina memutuskan untuk bercerai. 19 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya teman-teman, dan menurut Christina memang salah satu penyebab utama kenapa mereka memutuskan untuk berpisah itu adalah ya masalah perbedaan pendapat mereka tentang bagaimana menangani Crystal. Seperti yang tadi aku bilang, itu adalah penyebab utamanya. Pas mereka berpisah, Sierra ikut sama Christina, sedangkan Crystal ikut sama Michael. Karena menurut orang-orang yang mengenal mereka, Crystal itu memang deket banget sama Michael. Jadi kayak bener-bener anaknya papah banget gitu loh. Michael mengajak Crystal untuk pindah ke Maggie Valley. Jadi itu adalah sebuah kota yang adanya di pegunungan Great Smoky, Carolina Utara. Karena di pegunungan tempatnya tuh ya indah banget, pemandangannya cantik, udaranya juga sejuk, masih asri banget. Dengan penduduk kota yang cuma sebanyak 1.150 orang aja teman-teman. Di sana Michael membeli rumah yang ada 8 kamar di dalam rumah itu. Jadi bener-bener banyak banget cuma untuk mereka berdua ya. Pastinya dengan harga yang juga nggak murah, tapi untungnya Michael ini baru dapat warisan dari kakek neneknya. Jadi warisan dari kakek neneknya itu dipakai sama dia sebagian untuk membeli rumah tersebut. Aku juga nggak tahu kenapa Michael membeli rumah sebesar itu cuma untuk mereka berdua ya, cuma untuk dia dan Crystal. Mungkin dia kayak punya niatan bikin penginapan kali ya di sana, karena memang di sana tuh pemandangannya indah banget teman-teman. Jadi kalau di sini kayak puncak mungkin ya, banyak orang yang datang ke sana memang untuk liburan gitu, untuk melepaskan stres lah. Rumah yang dibeli Michael ini ada di daerah Shipback Mountain, jadi itu adalah salah satu daerah yang ada di Maggie Valley. Memang indah dan tenang banget ya di sana, tapi selain itu daerahnya juga lumayan terpencil teman-teman, jauh dari mana-mana. Dan sebenarnya Michael tuh memang sempat cerita ya ke salah satu temannya kalau dia sengaja pindah ke daerah yang agak terpencil kayak gitu karena dia berharap si Crystal ini bisa merenung, sikapnya bisa lebih baik dan jauh dari masalah, karena kan memang jauh dari mana-mana tuh. Tapi justru di sana bukannya semakin baik, Crystal ini malah semakin parah teman-teman. Dia jadi pecandu narkoba, dia suka nyakitin dirinya sendiri, dia sering kabur juga dari rumah selama berminggu-minggu, terus habis itu baru pulang. Tapi sepertinya Michael ini belum putus harapan ya ke anaknya, karena dia juga pernah ngomong sama teman dekatnya bernama Austin Rhodes, dan Michael ini bilang walaupun Crystal nakal kayak gitu, tapi dia tahu suatu hari Crystal bakal menemukan jalan hidupnya yang benar. Aku yakin, kata Michael gitu. Jadi ya kalian bisa bayangin ya, sebesar itu banget ya kasih sayangnya Michael ke anaknya, ke Crystal. Beberapa tahun kemudian, Crystal dimasukkan ke salah satu sekolah alternatif yang ada di sana. Dan dari yang aku baca di internet ya teman-teman, sekolah alternatif tuh sekolah yang mempunyai kurikulum dan metode non-tradisional, jadi berbeda gitu ya dari umumnya. Pas sekolah di sana, Crystal bertemu dengan Summer dan Taylor
Taylor, dan kemudian mereka tuh bakal jadi sahabat baik nih. Menurut mereka Crystal itu adalah orang yang berkarisma, lucu, seru, selalu bisa bikin orang lain senang. Pertama kali mereka ketemu sama Crystal, mereka tuh kayak, wah, baru ini nih kita nemuin remaja yang pemberontak kayak gini ya. Biasanya kan di sini teman-teman kita tuh ya patuh-patuh aja gitu, semuanya anak-anak baik-baik aja, nggak ada yang sampai memberontak kayak Crystal gini teman-teman. Jadi mereka seperti kagum gitulah ya. Ya namanya anak remaja kan ada-ada aja memang ya, yang memberontak gitu malahan dikagumin. Sementara Michael ngelihat kelakuan putrinya yang makin hari makin nakal aja, pastinya dia dituntut untuk jadi orang tua yang makin keras juga gitu, kasih peraturan yang lebih ketat juga. Dan pastinya ini nggak diterima mulus ya sama Crystal teman-teman, karena kan sejauh ini Crystal itu taunya ayahnya adalah satu-satunya orang yang selalu ngedukung dia. Dulu pas masih ada ibunya, waktu ibunya ngomelin dia, ibunya nasehatin dia, pasti ayahnya yang kayak mendukung dia gitu ya, ngebelain dia. Tapi sekarang kan Michael ini ngurusin Crystal sendirian, jadi ya memang dia harus yang menjadi ibunya juga. Saat si Crystal ini bikin masalah, pastinya ya Michael harus ngebelain Crystal dengan keras juga gitu kan. Dan ini membuat Crystal kayak kecewa lah gitu sama ayah yang dia idolain ini. Pada tanggal 24 Februari 2014 pagi itu Michael dan Crystal pergi ke sebuah supermarket yang ada di sekitar sana. Dan di sana Crystal buat ulah lagi teman-teman. Jadi Crystal itu nyuri salah satu barang yang ada di dalam supermarket. Tapi kali ini kepergok secara langsung gitu sama Michael. Dan Michael pun langsung bilang sama anaknya untuk balikin barang itu dan minta maaf. Akhirnya Crystal nurutin, Crystal lakuin apa yang ayahnya bilang, dan setelah itu mereka pulang ke rumah. Keesokan harinya Crystal bilang sama Taylor dan Summer kalau ayahnya itu pergi keluar kota selama beberapa minggu karena ada urusan kerja. Makanya dia bilang mau nginep di rumah Taylor karena sepi katanya di rumah sendirian. Tapi setelah hanya beberapa hari Crystal nginep di rumahnya Taylor, dia menerima telepon dari ibunya. Dan setelah menerima telepon dari ibunya itu, Crystal langsung nangis-nangis teman-teman. Ditanya dong sama Taylor dan Summer, kamu kenapa? Dan si Crystal bilang kalau ibunya telepon untuk ngabarin sesuatu yang buruk banget. Jadi katanya ayahnya itu sudah meninggal karena bunuh diri. Crystal nangis-nangis histeris sambil ngomong, ayahku bunuh diri, aku harus gimana, aku harus gimana. Saat itu Summer dan Taylor khawatir sama temennya ini ya. Jadi ya dia ngikutin Crystal ke rumah, terus nginep lah di rumahnya Crystal. Tapi anehnya beberapa hari kemudian Crystal ini udah langsung ceria lagi. Dia kayak udah move on, dia udah lupa tentang kematian ayahnya. Dia benar-benar udah kembali seperti normal lagi. Bahkan dia langsung ngadain pesta di rumahnya, dan pestanya itu juga lumayan besar, diadakan selama berhari-hari. Ada sekitar 50 orang yang datang ke sana. Dia juga sampai beli tiang untuk nari gitu loh teman-teman, dan tiangnya itu dipasang di dapur. Menurut aku tempat yang aneh aja gitu ya untuk dipasangin tiang menari gitu di dapur. Dan semua biaya pengeluaran untuk pesta tersebut ditanggung oleh Crystal. Dia bayarin pakai ATM ayahnya. Dia juga bahkan beli narkoba, beli obat-obatan terlarang dari uang ayahnya itu, dan dibagiin ke seluruh orang-orang yang datang ke pesta tersebut. Menurut teman-temannya Crystal, pada saat pesta itu Crystal tuh sikapnya benar-benar aneh banget. Bahkan saat dia kayak ngerokok gitu, dia ngelihat asapnya dan dia bilang, itu ayahku, oh my god, itu ayahku. Setelah pestanya selesai, Crystal dalam kondisi yang lumayan buruk nih teman-teman. Jadi dia cuma tiduran aja di sofa, nggak bergerak, nggak bisa bangun, nggak bisa kemana-mana, udah di situ aja selama 2 minggu. Dan Taylor juga Summer udah berusaha banget untuk bangunin si Crystal ini, untuk tarik dia gitu ya, suruh dia bangun atau gimana, tapi dia tetap nggak bisa bangun. Jadi kayak orang koma gitu loh teman-teman. Tapi akhirnya setelah 2 minggu Crystal bangun dengan sendirinya. Kalau Taylor dan Summer sih katanya mereka itu curiga Crystal dikasih obat tertentu nih sama orang yang datang ke pesta tersebut, makanya keadaannya dia jadi kayak gitu. Setelah sadar itu Crystal bilang sama temennya kalau dia mau nginep di rumah ibunya selama 6 bulan. Lama ya. Dan dia juga bilang, Taylor, Summer, kamu bolehlah nginep tinggal di rumah aku ini, di rumah ayahku ini selama aku pergi, selama aku nginep ke rumah ibuku. Lagian juga kan di sini nggak ada yang nempatin. Udah nggak apa-apa, kamu kalau mau di sini aja. Tapi Crystal kasih satu peraturan yang bener-bener ditegasin gitu ya sama dia. Apapun kalian boleh lakuin,
ke ruangan manapun kalian boleh datengin, apapun boleh kalian pakai, tapi aku punya satu peraturan nih, kalian jangan masuk ke dalam gudang yang ada di samping rumah ya. Kenapa? Karena Crystal bilang kalau itu adalah tempat yang spesial banget buat dia dan ayahnya, jadi dia nggak mau orang ada yang masuk ke dalam sana. Sebelum pergi, Crystal juga bilang, nanti untuk tagihan listrik tenang aja, aku yang bakal bayarin. Terus kalau misalkan kalian kekurangan uang untuk beli makanan, bilang aja sama aku, nanti aku kirim uangnya buat kalian. Dan sepertinya teman Crystal ini nggak anggap serius peraturan yang dikasih sama Crystal buat mereka, karena satu hari setelah Crystal pergi dari sana, mereka langsung membuka gudang tersebut. Jadi ceritanya tuh mereka mau ngejual mesin pinball. Mesin pinball milik ayahnya Crystal itu udah nggak dipakai kan. Terus Crystal bilang, udah nggak apa-apa deh kalau kalian mau jual aja nih. Nah, mesin pinball itu kan tadinya ditaruh di basement nih, udah dikeluarin kan sama mereka berdua, sama Taylor dan Summer, mau dijual sama orang. Tapi setelah orangnya lihat, orangnya berubah pikiran, dia nggak jadi beli. Dan Taylor juga Summer, mereka berdua nih males ngebalikin mesin pinball itu ke basement lagi. Akhirnya mereka berpikir, ngapain ya kita balikin ke basement, susah, ribet, kita masukin aja ke dalam gudang samping rumah, tuh kan gampang, tinggal buka, masukin. Lagian juga nanti kalau Crystal udah pulang, mesin pinballnya nih pasti udah laku, dan dia nggak bakal tahu kalau kita pernah buka gudangnya ini. Akhirnya mereka buka paksa deh tuh gembok yang ada di pintu gudang tersebut. Mungkin mereka pikir, nanti tinggal beliin lagi lah gembok yang baru yang sama kayak gitu ya. Mereka buka, dan setelah mereka buka pintu gudangnya, pertama kali yang mereka ingat, mereka tuh langsung nyium bau busuk yang sangat-sangat menyengat. Mereka masuk ke dalam gudang itu dan mereka melihat satu kontainer berwarna biru dibuka sama mereka, dan di dalamnya itu isinya adalah jasad yang sudah membusuk. Bagian kepala jasad itu juga sudah lumayan hancur, dan itu kelihatan banget kalau luka bekas tembakan gitu. Awalnya mereka bingung, nggak tahu ini siapa, tapi pas mereka perhatiin bajunya tuh baju ayahnya si Crystal gitu, bajunya Michael, dan mereka saat itu baru sadar, what? Apa iya ini ayahnya Crystal gitu. Mereka langsung kaget banget dong pastinya, berarti selama ini Crystal bohong dong sama kita. Akhirnya karena ketakutan, karena khawatir juga, mereka tuh khawatirnya kalau Crystal itu mau menuduhkan kejahatan itu, pembunuhan itu ke mereka gitu loh. Karena memang saat itu Crystal nggak di rumah, yang ada di rumah itu cuma mereka berdua, dan itu nggak kelihatan baik sama sekali untuk mereka. Kalau misalkan cuma dilihat dari luar aja gitu kan kelihatan ya kayak mereka gitu pelakunya. Plus ternyata beberapa hari setelah ayahnya meninggal, Crystal itu menjual senapan ke ayahnya Summer seharga $20. Jadi ya makin kuat deh tuh dugaannya si Summer ini kalau Crystal mau ngejebak dia. Akhirnya dia sama Taylor tuh langsung cepet-cepet pergi ke kantor polisi dan ngelaporin tentang hal ini. Polisi langsung cepet-cepet ke TKP, tim forensik juga datang membawa jasadnya itu, dan setelah diperiksa bisa dikonfirmasi kalau itu adalah Michael Howell, teman-teman. Tapi di mana Crystal? Polisi pun mulai mencari-cari Crystal. Mereka samperin ke rumah ibunya Crystal pertama kali tuh. Dan sampai di sana mereka tanya sama ibunya Crystal, apakah Crystal ada di sini atau kamu melihat Crystal? Kamu tahu keberadaannya Crystal di mana? Dan ibunya bilang, saya nggak tahu pak, dia di mana. Tapi Crystal memang sempat datang ke tempat ibunya dan bilang mau tinggal di sana. Tapi ibunya ngomong ke Crystal, kamu udah dapat izin dari ayah kamu belum? Karena kamu itu kan sudah resmi menjadi tanggungan ayah kamu. Pengadilan sudah memutuskan kayak gitu. Kalau misalkan kamu mau nginep di tempat ibu, kamu harus dapat izin dari ayah kamu dulu. Kalau enggak nanti ibu bisa dapat masalah. Dan akhirnya Crystal pergi dari sana, teman-teman. Dan Christina bilang ke petugas kalau sikap anaknya pas bertemu dengan dia itu memang rada aneh ya. Crystal itu nggak mau dipegang, nggak mau dipeluk sama sekali, tatapan matanya juga kosong, dia diem aja nggak ngomong apa-apa. Aneh banget lah, nggak biasanya Crystal kayak gini. Akhirnya setelah melakukan penyelidikan, coba cari-cari keberadaannya Crystal, petugas menemukan Crystal sedang menginap di sebuah motel. Mereka langsung samperin ke sana, menangkap Crystal, dan Crystal dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi itu saat diinterogasi, Crystal bilang dia nggak tahu apa-apa tentang kematian ayahnya. Ya dia benar-benar menyangkal lah. Sikapnya Crystal pada saat interogasi itu juga seperti santai aja gitu ya teman-teman. Sampai akhirnya polisi memanggil Christina untuk datang ke sana untuk bicara dengan Crystal, dan saat itu Crystal langsung peluk ibunya. Pada saat peluk ibunya itu Crystal bilang, ibu, aku nggak bermaksud untuk ngelakuin hal kayak gitu ke ayah. Setelah itu Crystal mengaku dan menceritakan semua kronologi kejadiannya ke polisi. Menurut Crystal, setelah pulang dari supermarket yang dia ketahuan mencuri itu, dia mandi, ayahnya tiduran di sofa, dan habis mandi itu dia ambil senapan milik ayahnya, disamperin ayahnya yang lagi tiduran di sofa, dan dia langsung menembak kepala ayahnya saat itu.
Sadis banget ya. Lalu Crystal bawa jasad ayahnya itu ke dalam gudang, dimasukin ke dalam kontainer yang berwarna biru tadi. Dia juga mengambil uang ayahnya sekitar 12.000 dolar. Kalau sekarang itu sekitar 168 juta rupiah. Dan berdasarkan riwayat di handphonenya, habis itu Crystal nyari informasi tentang berapa lama untuk tubuh manusia membusuk. Dan apa sih motifnya Crystal membunuh ayahnya dengan sangat-sangat sadis kayak gini, teman-teman? Nah, selama persidangan, Crystal itu diperiksa oleh psikiater, dan psikiater tersebut mendiagnosis Crystal mengidap beberapa gangguan mental. Tim investigasi juga yakin kalau Crystal membunuh ayahnya cuma supaya dia bisa ngelakuin apapun yang dia mau, supaya dia bisa bebas. Menurut aku benar-benar menyedihkan banget sih ya. Dia membunuh satu-satunya orang yang mendukung dia, satu-satunya orang yang selalu ada buat dia, satu-satunya orang yang percaya dan yakin kalau dia bakal bisa lebih baik. Dan walaupun Crystal didiagnosis mengidap beberapa gangguan mental, tapi pengadilan memutuskan kalau saat melakukan kejahatan, Crystal itu dalam kondisi sadar, dia tahu mana yang baik dan buruk, dan dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi dia tetap dinyatakan bersalah atas pembunuhan pada ayahnya sendiri, dan dia diberikan hukuman 30 tahun penjara. Oke teman-teman, itu dia cerita kita kali ini. Menurut kalian gimana sih tentang kasus ini? Dan menurut kalian, apakah kalau misalkan Crystal ini dari remaja itu udah dapat bantuan dokter, sudah minum obat dari dokter yang seperti ibunya bilang, semuanya nggak bakalan jadi kayak gini? Tapi ya pastinya nggak bisa salahin Michael juga ya. Ayahnya kan cuma pengen yang terbaik untuk Crystal. Dia cuma nggak pengen anaknya konsumsi obat-obatan terus. Dia masih berusaha untuk membimbing anaknya supaya anaknya bisa lebih baik. Tapi tragisnya dia malah ngalamin hal kayak gini ya. Hidupnya tuh diakhirin sama orang yang paling dia sayang, yang mati-matian dia bela. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga video ini sebanyak-banyaknya. Bye-bye!